tidak perlu terlalu ribet-ribet, cukup misalnya 1 lembar. Yang penting bisa memandu secara teknis, yang penting ada kompetensi dasarnya, yang penting ada materinya, yang penting ada evaluasinya. Tidak terlalu ribet-ribet. Bapak Ibu nanti saya kirimkan sebuah panduan standar proses LKP, mungkin Bapak Ibu juga pegang. Mungkin Bapak Ibu juga pegang di LKP, penyelenggara-penyelenggara, boleh men-scanning ini sebagai bahan di dalamnya ini ada contoh silabus RPP yang disarankan ya, yang disarankan sesuai dengan Juknis. Disarankan itu maksudnya distandarkan lah. Kalau sudah berlaku seperti apa di LKP Bapak Ibu masing-masing itu tetap dipakai juga, tapi akan menjadi kebutuhan sebagai referensi tambahan lah. Nanti akan kita buka apa isinya. Tentu ada beberapa muatan. Saya izinkan Bapak Ibu dulu men-scanning, mengambil gambar. Sebenarnya ada juga disebar di internet, boleh juga di-copy sebagai bahan pertimbangan. Yang saya ambil muatannya, kemudian saya tuang dalam, sudah difoto Pak, silakan, saya izinkan. Boleh. Oke, kalau sudah izinkan, teman-teman yang pakai laptop cukup print screen ya, ada tombol PRT, SCR, boleh ditangkap saja layarnya, nanti di-scan lagi. Oke, saya pindah dulu Pak. Bu, ini yang muatannya saya tuang ke sini, menjadi bahan diskusi. Bapak Ibu lihat sebuah planning grand design basicnya ya, dasarnya, bahwa sebelum masuk ke agenda utama, bagaimana caranya menjalankan standar proses itu, secara detail garis besar, di dalam silabus itu harus juga mensyaratkan beberapa program yang akan dijalankan. Timeline yang saya ajukan ini adalah tahapan-tahapan, tetapi bisa saja ini bukan bulan ya, bisa saja ini minggu, hari, tetapi biar terlihat saya memetakan dalam sebuah peta konsep atau timeline, garis waktu yang mungkin menyiapkan tahapan-tahapan apa dulu, begitu. Yang pertama tentu kita harus menyiapkan silabus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh kementerian. Di kementerian itu ada portal yang disiapkan secara cloud, secara online, boleh mendownload dan mengambil di bidang direktur kursus ya, di online itu ada, atau boleh Bapak Ibu merancang sendiri silabus sesuai dengan kebutuhan. Mungkin teman-teman PKBM yang baru-baru mulai PKBM-nya, nanti kita diskusi lah, atau diskusi dengan ketua-ketua forum ya, apa kegunaan dari standar-standar ini, karena akan berlanjutnya akan ada pada akreditasi program atau pengakuan atas agenda-agenda program Bapak Ibu yang yang mungkin menjadi pemeriksaan oleh asesor, yang didatang periksa dan harus dibuktikan secara fisik. Dan ini harus menjadi dokumen utuh, begitu, dokumen yang terintegrasi di dalam LKP masing-masing, begitu. Seperti juga yang ada di sekolah, teman-teman di sekolah tentunya di guru ya, di guru, di dosen itu sangat familiar, sangat terbiasa dengan istilah-istilah ini. Tetapi mungkin teman-teman yang baru memulai di bidang administrasi, di PKBM, di lembaga kursus dan pelatihan, baru mungkin mengenal istilah harus ada silabus, ada RPP. Biasanya mereka juga sebagian ini juga hanya melihat beberapa handnote yang atau catatan-catatan kecil untuk panduan praktikum saja. Oke, ini silabus dijabarkan nanti lebih rinci dalam rencana program pembelajaran RPP, di mana di situ detail diatur bagaimana durasi waktunya, kemudian sintaknya, langkah-langkahnya, sampai dengan bagaimana pemilihan media sumber belajar, kemudian penilaiannya menggunakan apa, itu sudah ditentukan di rencana program pembelajaran RPP. Nah, selain itu, setelah menentukan silabus RPP, tentunya ini kalau kita menjelaskan sebuah planning atau action plan ini, butuh 1 semester ya di perguruan tinggi. Jadi ini langkah-langkah teknis dan praktis saja. Semuanya ini ada di mana?
Misalnya ada yang bingung, ini ada di mana, dapat di mana, kita lihat contoh dari mana. Nah, di panduan ini, standar proses ini sebuah acuan standar yang saya ajukan ke Bapak Ibu. Begitu. Oke. Kalau action plan-nya atau rencana program pembelajarannya sudah ditentukan, kemudian boleh memilih misalnya materi. Materi ini karena kita di industri digital, kita menyarankan Bapak Ibu tidak sekedar menyiapkan bahan cetak, tetapi menyiapkan bahan digital. Materi itu dibuat secara digital, digitalisasi. Caranya apa? Disarankan bahwa handout, materi, flyer, presentasi Bapak Ibu itu dibikin saja secara digital. Kenapa? Bahan-bahannya mereka datang di lembaga kursus tentu kan menggunakan perangkat digital. Ada gadget, ada smartphone, ada Android. Bisa kita transfer sebagai alat bantu, dan itu juga kami sarankan sebagai perangkat yang mengurangi cost kita, mengurangi biaya operasional. Awalnya kita menyiapkan kertas, sekarang hanya handout saja yang kita kirim ke mereka, misalnya seperti itu. Oh nanti misalnya, Pak ini agendanya nanti mungkinkah mereka gandakan dan lain sebagainya. Ya ada beberapa tips dan trik lah, nanti kita diskusi dalam fokus diskusi terbimbing lanjutan, bahwa banyak hal yang kita bisa bikin untuk security-nya, banyak hal yang kita bisa lakukan, bagaimana caranya handout itu misalnya hanya garis-garis besar saja, kemudian secara panduan praktik teknik itu tidak diberikan, misalnya begitu. Itu banyak cara yang informasinya sudah sangat luas hari ini ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi sangat bisa mengatur semuanya. Satu hal lagi yang mungkin akan sangat membantu kita dalam LKP, operasional LKP itu adalah pengawasan. Jangan dipikir bahwa pengawasan ini datang untuk menakut-nakuti kita. Sebenarnya tidak begitu. Pengalaman saya di bidang pendidikan, pengawasan ini lebih kepada bagaimana dia bisa terus memandu dan mengupgrade kompetensi LKP kita. Sebab kalau tidak ada pengawasan atau tidak ada uji publik atau tidak ada yang menyentil kita, itu sudah pasti kita merasa benar sendiri. Gitu. Tidak ada evaluasi program, tidak ada pelaporan, tidak ada report. Nah ini akan berjalan seperti anak panah yang lepas dari busur. Memang maju sih maju terus, tapi tidak pernah lagi mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Padahal di dalam sebuah program yang sukses harus tetap mengajukan syarat sebuah evaluasi program. Evaluasi programnya seperti apa nanti di tahap terakhir tentang penilaian itu saya akan suguhkan ke Bapak Ibu bagaimana cara kita membuat sebuah evaluasi diri, bagaimana cara kita membuat sebuah survei, memeriksa internal manajemen kita tentang apa yang pernah kita lakukan selama ini, sehingga upgrade peningkatan program atau mutu kualitas itu bisa terbaca. Gitu. Bukan minta maaf ini, beberapa teman yang mungkin punya lembaga yang sudah besar pun sebenarnya tidak luput dari sasaran masukan, intervensi, dan ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari masukan berbagai pihak. Jadi tidak menutup ruang untuk selalu mengevaluasi diri. Nah, inilah fungsi, kalau teman-teman asesor yang hadir di sini pasti sudah agak paham, misalnya bagaimana supervisi atasan, bagaimana supervisi manajemen, bagaimana supervisi kelas, itu yang harus tetap berjalan. Satu lagi sebagai action tingkat lanjutnya adalah jarang kita di LKP itu atau sebuah lembaga sampai kepada tahap ini, bahwa setelah evaluasi itu kita kemana lagi? Kita harusnya go public, kalau istilah perusahaan besar ya, teman-teman yang dari istilah ekonomi pasti tahu nih, go public. Kita siap membranding dan mengambil keputusan untuk setelah ini apalagi. Setelah ini apalagi itu muncul dari sebuah hasil evaluasi yang komprehensif, yang secara lengkap. Kenapa? Karena kalau tidak sampai dengan evaluasi secara struktural, secara manajemen, bukan saja yang tadi di atas ini adalah evaluasi program ya, evaluasi program. Kalau ini evaluasi manajemen. Kalau kita tidak mengevaluasinya,
kita akan kembali kepada rutinitas. Tahun ini kita terima peserta baru lagi, agenda programnya tetap berjalan. Setelah dievaluasi, besok kita mengulang rutinitas yang sama. Sehingga tidak ada sebuah progres atau inovasi-inovasi baru yang akan berkembang lebih jauh. Kenapa? Karena tidak ada satu keputusan akhir bahwa apakah agenda program kita ini sudah maksimal atau berjalan di tempat, atau butuh akselerasi yang lebih lanjut, atau ada action plan ke depan seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Sehingga yang ada itu adalah kita hanya mengulang rutinitas jasa kebutuhan melatih teman-teman peserta, tetapi secara internal ini tidak ada. Kalau teman-teman yang bergerak di manajemen mungkin sangat tahu ya tentang evaluasi SWOT. Analisis SWOT itu bagaimana cara melihat kekuatan, kelemahan di tengah peluang dan tantangan. Ini tentu saya bincang begini, yang paling paham mungkin di teman-teman di tingkat pengelola ya, biar lebih terintegrasi. Produk kita tetap bertahan, dan secara teoretik siapa yang sering mengevaluasi diri, dia akan lebih melejitkan potensinya ke depan. Oke, sekali lagi ini yang materi di silabus yang saya tawarkan ke Bapak Ibu. Boleh dilihat beberapa silabus yang dibincangkan di Kementerian Pendidikan dan menjadi panduan teknis di beberapa standar proses di LKP. Oke, boleh saya lanjut, sehingga ada tugas selanjutnya Bapak Ibu selain kemarin. Sebenarnya boleh tidak Bapak Ibu share ke kami atau sharing ke orang-orang di luar sana dengan membuat sebuah atau mengambil review RPP yang sudah jadi, punya Bapak Ibu atau punya LKP yang ada, teman-teman yang dari LKP, boleh tidak men-share kepada publik luas di luar sana bahwa ini loh yang kami ajarkan itu seperti ini. Ini loh yang kami branding di LKP kita itu seperti ini hebatnya, sehingga melahirkan kualitas-kualitas SDM yang siap dipakai di dunia industri. Nah, ini juga sebenarnya tantangan kepada Bapak Ibu, sehingga pertama ini adalah bentuk publikasi lembaga Bapak Ibu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya disinilah Bapak Ibu belajar bagaimana cara membuat secara otomatis membuat sebuah modul atau video pembelajaran. Gitu. Dengan cara ini, jadi tugas ini tugas partisipasi, jadi tidak harus sekarang bikinnya ya, jadi nanti saja tugas ini Bapak Ibu, nanti kami kirimkan panduan softwarenya, langkah-langkahnya, dan boleh ceritakan ke kami bagaimana harus mengerjakannya. Misalnya RPP itu di tempat kami ini begini, Bapak, silabusnya itu begini, menerangkannya itu begini. Kemudian kekhususan dalam bidang LKP kami misalnya tentang tata boga itu nanti transfernya, nanti outputnya nanti kemana misalnya. Nah, itu tentang RPP dan silabus. Panduannya ada di materi ini, kemudian tinggal divideokan dan ceritakan ke kami. Ceritakan ini bagaimana diunggah ke YouTube, linknya nanti masukkan ke dalam daftar tugas. Mudah-mudahan sudah mendapat link daftar tugas Bapak Ibu ya, atau nanti setelah ini saya kirimkan lagi. Ada link daftar tugas, mudah-mudahan bisa dimasukkan oleh Mas Polis ke dalam grup Bapak Ibu. Oke, saya berlanjut. Kenapa kita harus ke sini? Kenapa kita harus selalu saya perintahkan misalnya masuk ke video pembelajaran atau referensi digital berupa YouTube? Karena kebutuhan kita saat ini bagaimana mengintegrasikan penguasaan teknologi dengan keterampilan, dengan sikap, dengan kecakapan kita. Jadi bukan saja misalnya Bapak Ibu, kan di sini juga ada pakar-pakar teknologi yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia TIK, teknologi informasi. Tetapi selama ini jarang membagi keilmuannya kepada masyarakat luas. Paling tidak hal-hal yang umum, bukan yang spesifik ya. Tentu yang spesifik itu menjadi kekhasan kita. Mungkin
tidak perlu dibagi secara spesifik juga, tapi hal-hal yang umum itu boleh dong dibagi ke masyarakat luas, sehingga citra LKP Anda atau karakter Anda bisa dibangun juga di situ, sehingga orang ketika percaya. Namanya juga industri jasa ya, jasa pelatihan. Kalau industri jasa pelatihan itu tergantung jasa siapa yang akan di branding. Sehingga kalau misalnya mereka tertarik kepada jasa Bapak Ibu, mungkin masyarakat luas akan memilah dan memilih. Misalnya LKPA ini karakternya sudah terbangun, ada tokohnya, meskipun benar tidak harus tokoh ya. Misalnya branding merek atau produk yang dijual pelatihan apa, misalnya bahasa Inggris atau tata boga atau modeling, itu orang akan tertarik dengan itu. Sehingga dari mana mereka tertarik? Dari produksi video atau flyer atau materi yang akan kita sampaikan. Dari mana orang mengenalnya? Hari ini orang mengenalnya dengan industri multimedia, dan itu memang membutuhkan media semisal TV publik ya, TV publik, kemudian radio, siaran TV. Tetapi yang paling dikenal hari ini adalah YouTube misalnya. Nah, ini yang ingin kita sambil belajar, sambil berlatih. Saya juga masih belajar, Bapak Ibu. Saya bukan YouTuber, saya bukan terjun ke dunia YouTuber, tetapi ketika mereka meminta referensi, Pak, contohnya mana, Pak? Ya, saya bisa bilang dong, itu ada produknya di channel saya, silakan ambil. Itu contoh. Dan ini yang kami kemas, kompetensi abad ini membutuhkan bukan saja kecakapan berkomunikasi, ini saya double ya. Ini sebenarnya ada kolaborasi atau kerjasama. Oke, ini kerjasama lintas profesi, kerjasama lintas kreativitas, ini sangat dibutuhkan selain kecakapan skill komunikasi, kreativitas berpikir, dan lain sebagainya. Ini yang dibutuhkan untuk abad ini. Bahwa kita tidak saja pintar secara mandiri, mahir dalam intelektual, tapi harus bisa membagi keilmuannya kepada yang lain. Belajarlah dari Google, dari YouTube, yang membagi keilmuannya kepada yang lain. Dia tidak akan berkurang keilmuannya, bahkan semakin populer, gitu, semakin punya branding. Itu yang ingin kita sampaikan kepada Bapak Ibu, termasuk apa yang harus disiapkan dalam, ini saya balik lagi kepada konten atau materi. Oke, kalau perencanaannya sudah disiapkan, kita pindah ke materi, buatlah sebuah konten yang unik, yang menjadi branding di pihak LKP kita, Bapak Ibu. Kalau itu LKP yang bergerak di bidang jasa pengantin misalnya, tidak perlu pengantinnya meriasnya secara detail sehingga mudah ditiru misalnya. Boleh juga tips trik tertentu yang mungkin akan menjadi penasaran orang, bagaimana cara membuat seperti itu ya, datanglah ke kami kalau lebih detail. Bisa seperti itu. Tetapi gaya tampilannya dikemas dalam multimedia, tetap dalam multimedia. Sehingga orang bisa lebih mudah mengakses, karena sehari gadget itu sudah dalam genggaman ya, dan tidak lagi menjadi barang yang langka, tidak lagi menjadi barang yang mewah, sehingga mudah dijangkau, bisa dipakai kapan saja. Oke, satu hal lagi, 4 poin ini Bapak Ibu, jika mereka teman-teman ini kita ajak dalam sebuah kelas digital dan arahkan ke kelas digital. 4 tahap yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu, cukup menyiapkan sebuah kelas digital. Kalau teman-teman yang nanti bergerak di bidang industri learning management system, itu sudah sangat paham, tetapi kami ingin standarkan bahwa tidak perlu yang muluk-muluk dan mahal dan mewah begitu. Cukup menyiapkan satu kelas digital seperti WA, itu sudah merupakan kelas digital. Atau Telegram dengan autoresponnya. Autoresponnya itu ketika mereka bergabung, misalnya ada ucapan, terima kasih sudah bergabung di klub ini. Itu kan ada di WA bisnis ya, Bapak Ibu ya. Atau misalnya bot Telegram, menyiapkan beberapa respon jawaban otomatis. Dan itu orang ketika bergabung, dia tidak boring, tidak bosan. Mungkin seperti itu. Caranya bagaimana? Banyak tutorial yang beredar di internet.
mungkin kami akan kirimkan juga ke Bapak Ibu bagaimana cara membuka dan memandu kelas-kelas digital yang mini seperti ini. Nah, kita bisa manfaatkan apa? Form online itu sangat banyak untuk bisa memandu para para follower, para anggota baru di kelas-kelas konten yang akan masuk ke lembaga-lembaga kita. Ya, memang benar kita harus menyiapkan sebuah support website LMS yang profesional. Tapi kalau di kelas-kelas awal cukup misalnya website atau blog site ya. Blog site sebenarnya sudah cukup. Di bagian akhir mungkin saya akan padu padankan beberapa usulan kami kepada teman-teman. Mungkin hanya dengan memadukan sebuah Google Form dan Blogspot itu sudah bisa menampung aspirasi orang-orang yang mau mendaftar. Begitu. Jadi tidak perlu bermewah-mewah dan mahal-mahal. Betul sekali kalau kualitas itu harus menjadi segala ukuran. Tetapi kalau yang teman-teman yang baru memulai tentunya akan sangat kesulitan ya kalau harus sudah menyiapkan segala macamnya sudah terlalu tinggi begitu. Oke, satu hal lagi, tentu ada layanan informasi yang tetap terupgrade ya. Kadang di grup-grup kita itu kan tidak ada informasi yang memandu. Jadi sehingga kelas kita itu jadi ramenya hanya untuk jempol, hanya mengirim stiker, hanya menulis mengomentari selamat ulang tahun gitu. Atau innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Jadi jarang ada yang support gitu, customer service-nya. Kalau sudah masuk di kelas konten digital kita, ya bagaimana caranya kita harus memandu lebih. Kayaknya tadi bacaan dianut sama hostnya. Itu yang ingin kita sharing dan berbagi kepada teman-teman, termasuk misalnya link tautan ke layanan informasi yang kredibel, misalnya terpercaya. Satu saat misalnya kalau diarahkan, ini mana konten resminya, ini mana portal website resminya, ya bolehlah kita ajukan dulu ke blog site atau blogger ya, blog untuk memandu portal secara resmi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah untuk sebuah penyiapan tools atau perangkat kelas digital, minimal kita siapkan sebuah layanan mini seperti Telegram dan WA yang akhir-akhir ini cukup dipakai banyak orang. Itu yang ingin kami sampaikan. Tentu fungsinya banyak macam ya. Kita sebenarnya punya idealitas yang tinggi bahwa layanan kita ini semua terintegrasi dalam satu genggaman. Hari ini yang bisa menggenggam satu manajemen, apa yang tidak bisa dengan gadget atau Android ya. Kita bisa mencetak, kemudian menampilkan teks, presentasi, bahkan semua ini bisa digenggam ya. Kalau kita tidak bawa komputer jinjing kemana-mana, kita cukup bawa handphone sudah cukup sebenarnya. Dan itu kita bisa memandu kelas kita kapan saja, di mana saja. Ini bukan hal baru tentunya. Administrasi satu klik yang saya ajukan ke Bapak Ibu di sini adalah bagaimana semua manajemen kelas digital kita tetap terintegrasi dan itu tidak lepas kontrol. Meskipun sebenarnya kita butuh asisten atau salah seorang pemandu sebagai admin untuk mengelola, tetapi kalau di teman-teman yang LKP cukup baru, bolehlah belajar untuk mengawal lebih awal. Setelah terbiasa, setelah proof, mungkin bisa selanjutnya kelas advance, menyewa website, membuat LMS, dan lain sebagainya. Manfaat dari semua ini sangat ideal ya Bapak Ibu, tidak perlu saya jelaskan secara detail, tapi bagaimana cara mengurangi kos, biaya administrasi, pelayanan maksimal, ini menjadi harapan semua orang tentu. Nah, secara teknis nanti saya akan praktikan, nanti setelah kita diskusi saya praktikan bagaimana memanfaatkan Google Form seperti ini. Atau Zoho Form atau misalnya Office Form ya, ada juga di di Microsoft ya, yang diintegrasikan dengan blog sehingga kita autorespon itu kita menjaring
peserta sebanyak-banyaknya untuk mengikuti kelas kita tanpa harus misalnya menghafal ini sederetan alamat ini, atau dengan memanfaatkan hal-hal yang seperti ini. Ini yang saya ajukan ke Bapak Ibu. Kang Kolis, boleh dibuka mute-nya dulu sebentar. Oke. Bapak Ibu, bisa tidak kalau Saya udah pernah nyoba bikin. Tunggu deh. Bapak Ibu, ada aplikasi di smartphone Android itu. Smartphone Android, ada aplikasi namanya QR Scanner. QR Scanner. Nah, coba diinstal, coba di-download. QR Scanner di Play Store, App Store. QR, kode scanner, barcode. Ya, QR code. QR, kode. Scan loh. Scan barcode. Ini tak anu. Tuh, masuk tuh. Tuh, Scan. udah tadi le. Bapak Ibu jangan core-core dulu ya. Coba di-scan. Ada? Hasilnya ada ya? Nanti dia minta masuk ke link Gmail Bapak Ibu, kalau itu di Gmail. Tetapi kalau tidak masuk ke link juga, okekan saja. Nanti lihat, ada teks tidak yang muncul? Ada, Pak. Ada ya. Apa tulisannya? Semoga Bapak Ibu selalu Semoga dalam Bapak lindungan Ibu sehat selalu Tuhan dalam yang Maha Tuhan Yang Maha Kuasa. Kuasa. Dan Amin. jaga selalu kesehatan diri dan keluarga. Salam sehat. Ya, amin, amin, amin. Luar biasa. Luar biasa itu doa Salam untuk kita semua. sehat. Pak Ode, trainer. Ya, itu yang saya maksud Bapak Ibu. Luar biasa. Ini yang saya maksud. Kenapa Bapak Ibu? Saya maksud begitu. Karena sebenarnya LKP kita tidak perlu menulis yang banyak-banyak seperti itu. Cukup tempelkan barcode seperti ini di depan pintu LKP kita, di depan pagar, tidak perlu ketemu orang. Dan langsung orang yang datang silahkan daftar dengan men-scan ini, kemudian diarahkan ke alamat Google Form, kemudian mereka mengisinya, mengupload tanda bukti registrasi di Google Form. Nanti saya praktikkan Bapak Ibu ya. Ini saya jelaskan dulu. Kemudian secara autorespon dia menjawab bahwa selamat Bapak Ibu sudah terdaftar. Kemudian Bapak Ibu tinggal menunggu saja dan dia akan dimasukkan otomatis ke dalam grup WA atau Telegram kita. Sesederhana ini sebenarnya yang saya inginkan. Sehingga teknologi baru itu yang namanya quick response, QR itu, Q itu quick ya, cepat. Respon itu, respon juga, respon. Quick QR ini namanya quick response code. Nah, ini kode, kalau Bapak Ibu nggak ingat juga, ini ada nama saya di sini, ini ada OD. Jadi ingat saja, quick response. Gitu. Ya. Jadi QR code ini quick response supaya orang bisa mengenal. Dan teknologi ini sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu ada di mana nih? Ada di apa toko-toko modern kan? Saya bilang aja Indomaret, Alfamart, ada di OVO, ada di Gojek, ada di mana lagi? Lah kenapa pertanyaannya? Kenapa ini kita tidak pakai dalam LKP kita? Gitu. Kan canggih nih, datang tinggal scan dan semua orang Bu rata-rata Bapak Ibu tahu ini kalau ini QR code. Karena belum bisa membuat. Nah, yang belum bisa membuat, saya pandu Pak setelah ini Pak. Ini saya kasih pemahaman dulu. Nanti saya pandu setelah ini cara membuatnya. Oke, sebelum ke presentasi akhir, Bapak Ibu bukan tidak laptop di situ? Ada yang buka laptop? Ada ya, saya pandu. Cobalah buka laptop, kita bikin hal yang sederhana saja biar lebih tahu. Nanti kita manfaatkan ini Google Form atau formulir online supaya orang bisa mendaftar secara otomatis di kita. Sebenarnya ada video, Bapak Ibu, ada video dari saya yang memandu secara detail perlahan-lahan. Tetapi kita praktek dulu.
Ya, kalau prakteknya terlalu cepat atau terlalu lambat atau mau lihat detailnya, lihat videonya begitu. Tapi saya ini mendemokan. Oke, Bapak Ibu coba buka laptop di sebelahnya. Silakan coba saya share screen baru ya. Mas Holik. Ya. Saya ini ke tempat yang baru ya. Saya stop share ini dulu. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ke share screen yang baru. Mudah-mudahan semuanya bisa ikut. Oke. Bapak Ibu lihat screen saya yang tampil? Iya, kelihatan. Oke, kelihatan. Silakan kita mulai dari awal ya. Ini kita mulai dari awal. Email. Saya lagi buka dulu laptopnya, Pak, sebentar. Oke, nanti saya pandu ya. Oke, saya tunggu Bu. Kalau yang sudah terbuka seperti ini kita masuk ke Google aja. Google. Ya, Google, biasa. Ya, Google Drive ya, Pak? ya Google Drive. Google Drive boleh, Google boleh. Saya pandu dari awal. Teman-teman yang sudah paham nanti menyesuaikan ya. Ini karena saya memandu kebanyakan orang yang rata-rata lah. Oke, buka Google seperti ini. Betul, Pak. Ya, belum ya? Oke, saya sambil jaringan saya juga tidak terlalu bagus, tapi kira-kira bisa pelan-pelan lah, ingat. Bapak Ibu buka Google seperti ini, kemudian kalau sudah terbuka, ya bagaimana kalau Google Drive? Ya ini, sebelah kanan ini ada logo icon Bapak Ibu, sebelah kanan muncul. Kalau muncul icon itu berarti sudah masuk ke dalam email yang Bapak Ibu punya. Sebelah kanan ya, perhatikan sebelah kanan. Kalau sini ada google.com atau google.co.id. Sebelah kanan ini ada icon email yang Bapak Ibu punya, yang Bapak Ibu miliki atau punya LKP, itu tandanya bahwa sudah terhubung ke dalam email. Ini saya pilih satu email yang kira-kira nanti kita bisa pakai untuk latihan ya. Google. Oke, bisa ya, bisa ikuti ya. Oke, sekarang tugasnya itu mengklik di titik 9 ini. Titik 9 ini diklik. Oke, kalau sudah diklik, pindah ke Drive. Oke, Drive itu tulisannya Drive gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya buka, coba klik. Oke, ini tampilannya kira-kira mirip dengan yang tampil di tempat Bapak Ibu. Kalau di layar desktop ya, kalau di layar komputer, laptop. Tetapi teman-teman yang mengikuti lewat HP, untuk masuk ke Google Drive, itu harus instalasi lagi, karena Play Store itu memisahkan antara Drive dengan aplikasi yang lain. Jadi gitu, dia kalau di Play Store, dia harus dipisah, harus menginstal atau mengupdate aplikasi Drive secara terpisah. Oke, kalau sudah seperti ini, cara membuat formulirnya kayak apa? Ini contoh. Kita klik New. Oke, klik New, kemudian pilih di More. Kemudian pilih di Google Form. Misalnya Google Form. Oke, seperti ini. Saya coba ya, Bapak Ibu ya. Ini sambil menunggu terbuka. Oke, ini sudah masuk ke dalam halaman formulir yang akan kita buat. Oke, ini sudah masuk ke halaman formulir. Atasnya ini ada tulisan untitled. Ini belum ditulis judulnya. Kita klik di sini. Kita klik di sini, double klik, kita klik. Nah, di sini kita ngetik ini form apa? Misalnya form pendaftaran. Terlalu laju. Oh, terlalu laju? Iya. Oke. Saya ulang. Nanti saya ulang. Tenang ya. Tenang, saya ulang. Saya ulang. Bapak Ibu, kalau klik sampai di email, oke, sampai di email, sudah buka email Google? Ya, ini contoh ya, contoh. Kalau sudah sampai di email, silakan buka formnya.
Wah, ini lambat ya. Itu tuh. Sebentar. Saya buka dari awal saja. Biar semuanya bisa ikut. Oke, Bapak Ibu, sudah kelihatan semua? Sudah buka laptop ya? Ya, suaranya Rani. Udah, Pak. Oke. Pastikan yang di sebelah kanan ini ada emailnya, ada logo icon email. Ada icon email. Kalau saya ini kan icon aja, ikon. Mungkin di tempat Bapak Ibu yang punya email mungkin ada nama atau logo foto. Nah, tahapan selanjutnya klik yang 9 titik ini. 9 titik ini, kemudian pindah ke drive, klik di bawah, segitiga. Oke, sudah ya Bapak Ibu ya. Sampai masuk ke dalam folder ini. Ini ruang namanya Google Drive, namanya G Drive. Atau ruang penyimpanan online. Di sini disiapkan sebesar 15 giga gratis oleh gratis. Kita bisa nyimpan apa saja di sini, materi, presentasi, segala macam itu di sini. Kita bisa nyimpan. Ini seperti flash disk Bapak Ibu. Jadi tidak perlu bawa flash disk kemana-mana. Nah, cukup simpan di sini. Kita kalau ke kantor buka di kantor, kalau ke warnet buka di warnet. Nah, gitu. Ini jadi tidak perlu bawa laptop kemana-mana. Oke, sekarang cara membuat formulirnya gimana? Ini klik Google Doc, folder, kemudian ke form, kayak gini ya. Oke, ke formulir. Dan ini akan terbuka sebuah formulir baru untuk menulis. Kira-kira sama ya Bapak Ibu ya? Di sinilah kita menulis, misalnya ini saya tulis ya, form pendaftaran peserta LKP. Atau calon lah ini, calon peserta LKP, namanya sukses gitu. Oke, di bawah ini kita kasih panduan. Kita klik di bawah, kasih panduan, misalnya istilah data di bawah ini dengan lengkap. Misalnya seperti ini panduan saja, biar mereka tidak bingung, ini form apa begitu, dan ini untuk apa. Kasih panduan standar. Bapak Ibu kalau ujian juga kan ada panduan-panduannya. Oke, ini beberapa form yang kita isi. Misalnya kita hanya butuh 5 langkah atau 5 tahapan. Yang pertama itu kita klik untuk memasukkan nama. Misalnya nama lengkap peserta. Oke, di bagian kanan ini kita pilih nih. Ini mau yang kita minta apa? Jawaban singkat, jawaban yang lebih panjang berupa paragraf, atau multiple choice, pilihan, atau tanda checkbox. Ini seperti apa checkbox ini? Ini saya contohkan. Misalnya begini. Nah, ini checkbox ya. Ada apa namanya? Opsi, ada option. Seperti kalau kita ujian itu ada pilihan ganda gitu. Tapi kan kita tidak butuh pilihan ganda. Kita butuh itu nama singkat dari mereka. Jadi di sini di sebelah kanan ini kita pilih saja jawaban singkat atau short answer. Ya. Seperti ini. Boleh kita kasih panduan, misalnya ini required ini wajib atau tidak. Oke, ini show deskripsi. Kita tidak bisa di sini, kita tidak bisa. Klik-klik di sini tidak bisa untuk mengisi keterangan. Nah, kliknya itu di sini. Deskripsi, show deskripsi. Oke. Kita bisa isi lengkapi nama dengan gelar, misalnya seperti itu kan, ada kita pernah mengisi form seperti itu. Boleh kita kasih panduan pakai gelar, boleh, tidak pakai gelar, boleh. Kalau sudah selesai, kita duplikasi saja pertanyaan ini. Duplikasinya pakai apa? Pakai ini, pakai copy, logo copy. Ya, sudah mulai, sudah diduplikasi.
setelah nama lengkap peserta, kita kasih lagi misalnya nama LKP, atau bolehlah kita kasih tanggal lahir segala macam ya, atau alamat boleh. Alamat. Tempat Nah, tanggal alamat lahir. Ini, ya. What? Boleh Pak. Tanggal lahir boleh, itu kan pilihan, ini contoh saja. Nama lengkap, alamat, karena ini kita minta jawaban singkat alamat, kita pilih short answer, jawaban singkat. Berikut juga misalnya kita pilih lagi. 4.000. Di sini misalnya LKP atau instansi. Uyang. Misalnya ini instansi atau LKP, instansi aja. Instansi atau dari sekolah mana ini? Ya, dia harus dari instansi. Misalnya kita pilih instansi mana? Kita minta jawaban dari instansi. Oke, atau kalau tidak instansi, misalnya dia harus keterangan lain, dia dari kota mana, boleh seperti itu. Dan di sini kita bisa misalnya sudah ada ketentuan bahwa dia harus setelah mengisi data dan dia harus mentransfer bukti transfer begitu. Ini ada kolom di bawah sini yang kita klik, ini di sini juga sama, klik untuk mengupload bukti transfer. Nah, kita lanjutkan, continue saja. Google menyiapkan 15 GB totalnya kalau kita misalnya hanya kasih misalnya 10 megabit untuk mengupload bukti transfer. Misalnya kita di sini upload, atau pakai bahasa ini saja, unggah bukti pembayaran. Boleh seperti ini? Oke, boleh. Misalnya keterangannya adalah, kita lihat ya, deskripsi sudah tercentang. Misalnya kita tulis keterangan di sini adalah silakan lampirkan bukti pembayaran. Dan ini akan menjadi catatan kecil di bawah. Oke, saya hapus dulu ini tadi karena tidak ada deskripsi ya. Oke, ini tadi nama lengkap sudah, alamat, instansi tidak ada deskripsi juga. Yang ada deskripsi itu silakan lampiran bukti. Oke, Bapak Ibu tentu paham ya, jadi kita hanya mengisi nama lengkap, alamat, instansi, unggah bukti pembayaran misalnya. Oke, bagaimana mereka akan mengisi ini? Bagaimana mereka akan mengisi ini? Kita kirim aja. Ya, kita kirim saja dengan membuat sebuah autorespon cepat. Dengan apa caranya? Kita setting di sini. Bapak Ibu lihat yang gerigi-gerigi sebelah kanan ini. Kita klik. Oke, sudah lihat ya? Kita klik. Kita bisa kirimkan ke email masing-masing orang yang kita tuju. Dengan cara mengisi email di sini. Tetapi kalau misalnya ini collect email ya, kita respon sesuai dengan email yang, karena mereka pasti mengisi lewat email. Mereka daftar di Gmail, kemudian mereka masukkan email. Tapi kalau tidak perlu dengan email, cukup kita membuat kode bagaimana cara mereka mengisi. Mereka hanya mengisi ke link yang kita tuju. Tetapi ada autoresponnya, kita pilih di sini dulu untuk mengisi ucapan respon. Misalnya begini, terima kasih Anda sudah mendaftar. Selanjutnya, kami akan konfirmasi pada Anda via email, misalnya. Terima kasih, LKP sukses. Tadi kan kita simulasi pakai LKP sukses. Jadi kalau dia ini mendaftar, dia akan terhubung ke LKP sukses secara otomatis. Cara melihatnya di mana? Di sini nanti, di respon. Cara melihatnya di sini, di respon. Kita buktikan Bapak Ibu ya. Ini saya buat dulu, send, kita send terakhir. Kemudian kita pilih ini, kita ambil linknya di atas, saya ulang. Di sini kita send, kemudian pilih linknya, karena linknya ini harus diketik atau di copy ya, terlalu panjang.
Disarankan kita short link, perpendek linknya. Seperti ini. Kemudian kita kirim ke grup atau kita tempelkan dengan barcode. Saya copy ya Bapak Ibu ya, saya copy, saya bawa ke barcode. Mudah-mudahan tidak lambat. Saya pakai barcode yang cepat, misalnya QR Monkey ya. Ini salah satu alamat email, salah satu alamat pembuat barcode yang cepat ya, yang gratis, tetapi tidak panjang ini usianya. Ada panduan praktis yang cukup bertahan lama, tapi nanti setelah ini nanti. Yang penting Bapak Ibu tahu dulu bagaimana cara membuat barcode ya. Cara membuat barcode saya mengajukannya kepada Bapak Ibu di sini di alamat ini, QR Code Monkey. Oke, di sini ada pilihannya. Ini ada pilihannya, boleh menggunakan URL, boleh teks. Nah, jadi yang teks yang tadi itu di sini Bapak Ibu. Saya mengetik teks tadi doa, kemudian saya bikin ke barcode, sehingga Bapak Ibu bisa menyekan ini dan membaca. Sekarang, tadi kopian dari link tadi Google, saya masukkan di URL ini, kemudian saya copy, paste, kemudian saya generate. Saya buat klik ini, kreasi. Oke, Bapak Ibu bisa men-scan ini sudah jadi. Coba silakan di-scan. Silakan di-scan ulang. Keluar dulu dari form, coba. Keluar dulu dari praktek itu, scan pakai, apa namanya? Bapak Ibu boleh scan pakai Android, ya barcode-nya. Dan coba partisipasi mengisi. Apa link yang tadi keluar tidak? Dan silakan mengisi. Ya, maaf terlambat baru masuk. Keluar Pak, keluar formnya. Keluar formnya. Nah, sekarang diisi Pak. Oke, sekarang diisi ya, diisi sedikit aja. Bikin linknya tadi Pak Ode. Ya. Bagaimana Pak? Terlambat saat bikin linknya tadi. Oh ini linknya di sini, linknya di sini. Di siapa itu Bang? Sebentar, saya ulang ya. Linknya ini di send di atas, pojok kanan atas. Di send. Sudah keluar Pak. Oh, sudah. Kalau sudah keluar diisi Pak, tolong diisi. Kita akan lihat responnya. Bapak Ibu silakan isi. Di send ya. Di send kanan atas ya. Gini. Ya. Ini di copy. Dari yang itu ini bergerigi itu Pak. Oh, bergerigi ini. Ini diklik. Diklik ini untuk mengisi apa? Untuk mengisi jawaban. Konfirmasi, misalnya terima kasih sudah mendaftar. Ini. Oh ya. Ya. Setelah itu tidak disimpan aja, tidak diabaikan saja. Diabaikan, nanti setelah itu pindah ke send. Assalamualaikum Pak. Pak Ode. Ya. Ya, ini sudah saya coba untuk mengisi Google Form-nya. Terus di situ kan di akhir itu ada unggah bukti pembayaran, akan tetapi tidak saya isi. Itu langsung saya kirim. Gimana? Ini tidak apa-apa, karena saya tidak wajibkan, Pak. Oh gitu. Iya. Iya. Pak, ulang lagi kode URL-nya, tolong di-set lagi Pak. Iya, sebentar. Saya kasih jelaskan bagaimana cara mengisi wajib dan tidak wajib. Ada ini required-nya. Ini kalau diaktifkan berarti wajib. Kalau tidak diaktifkan tidak wajib isi. Oke Pak ya. Oke, cara mengcopy linknya send, kemudian pindah ke link. Oke, ini kan terlalu panjang, biasanya diperpendek. Copy yang ini, linknya ini dipindah ke pembuat ini. Oke, silakan di-scan lagi. Mau nanya Pak, unggah bukti pembayaran bagaimana? Sudah masuk Bang. Yang mana yang tidak masuk? Sudah masuk. Link-nya, barcode-nya. Oh, sudah masuk. Ya, diklik Pak. Nanti keluar form, nanti Bapak isi, kita simulasi. Diklik yang yang linknya. Kan setelah di foto, di scan, ada link. Ya, berhasil Pak. Saya sudah kirim. Berhasil ya. Bob. Betul-betul ada respon Pak ya, ada respon terima kasih gitu ya, terakhir.
kalau sudah diisi? Benar ya? Ya. Mau nanya, Pak. Sebentar. Saya jangan bertanya dulu. Saya ingin membuktikan dulu ke Bapak Ibu. Kan tulisnya copy, share, atau mana nulisnya? Enggak. Sebentar. Yang tadi ada bacaan terima kasihnya, Pak. Bagaimana, Pak? Iya, sebentar. Sebentar ya, ini Bapak Ibu. Dulu, sebentar ya. Saya tunjukkan dulu. Siapa saja yang sudah masuk di mendaftar. Ini tanpa, Bapak Ibu bayangkan ini, tanpa kita pandu, semuanya orang sudah masuk. Dan bahkan ada sengaja yang mengunggah foto ya. Ada yang mengunggah foto kan, kita bisa lihat. Ini. Cara melihatnya secara detail di form Excel atau spreadsheet. Kita klik yang seperti ini, kita cari tanda, misalnya kita tandai. Ini misalnya form tanggapan. Saya Mas. Sebentar, nanti saya ulang Bu, tenang Bu. Nanti akan diulang ya Bapak Ibu. Ya, tenang. Saya kasih contoh bukti saja bahwa ini sebuah proses ini cukup mudah Bapak Ibu bikin tanpa harus menyewa admin. Itu yang saya mau maksud. Bilang, oke, ini Bapak Ibu lihat, ini form yang yang mendaftar tadi. Lihat, cukup mudah ya. Jadi kita bisa melihat otomatis tanpa kita harus pandu, tanpa harus kita menunggu di pos jaga. Mereka hanya datang scan barcode. Kalau ditanya pendaftarannya di mana, itu scan aja barcode itu. Nanti mereka tinggal ikuti, upload bukti transaksi segala macam, dan kita hanya memantau aja meskipun kita sedang jalan. Begitu. Dan ini hasil pendaftaran tadi Bapak Ibu. Itu yang ingin saya maksudkan, bahwa betul kita bisa melakukan ini tanpa tinggal mengedit, misalnya suatu saat kita akan pindah ke form yang sebenarnya, tapi database-nya sudah selesai. Itu ya kira-kira Bapak Ibu ya. Saya kembali lagi tadi ke pertanyaan beberapa Ibu tadi, bagaimana cara mengcopy link-nya. Ini copy link-nya. Ya, betul. Sebelah kanan send. Ya. Kemudian yang di tengah ini link. Ya. Oke, ini diperpendek. Ya. Oke, ini di copy. Oh, copy. Ya, di copy. Kemudian Ibu buka satu lagi website untuk membuat QR code. Namanya itu QR code Monkey. Oke, buka aja di Google, tulis QR code Monkey. Diklik. Kalau sudah dimasukkan di ini URL, ini teks, ini email, ini font ya. Jadi di URL-nya, di lokasinya ini unit lokasi URL-nya ini di sini. Kemudian di paste di sini. Kemudian pindah ke create. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Ada panduan resminya, saya siapkan videonya, nanti diputar berulang-ulang. Sehingga kita bisa melanjutkan, Bapak Ibu. Siap, Pak. Oke, ini sebenarnya itu yang saya ingin share ke Bapak Ibu, berbagi informasi ke Bapak Ibu bahwa kenapa kita tidak lakukan ini. Begitu. Ini sebagai pilihan, tentunya teman-teman dari forum LKP yang terbiasa memandu LKP yang sudah besar-besar, tentu punya sistem terintegrasi sendiri yang cukup lengkap. Ini untuk memandu teman-teman yang mungkin baru mulai. Boleh bertanya, Pak? Boleh. Silakan. Kalau misalkan kita sudah create QR code, untuk mendownloadnya langsung di sebelahnya itu kan ada download PNG ya, betul. PNG. Ya, betul. Download di sana aja langsung itunya QR kode kita udah langsung masuk gitu, maksudnya gitu Pak, atau bagaimana? Betul sekali. Hanya di download aja. Pak, masuk Pak, bertanya Pak, masuk Pak. Iya, silakan. Oh, ada tutorialnya yang ada ya Pak, nanti di WA biar lebih. Iya, ada. Saya pikir kalau berulang-ulang juga di sini tidak efektif gitu Pak, tapi kalau ada tutorial kan
bisa. Kemudian next ke depan kalau misalnya ada sesuatu yang kita nggak bisa, kita bisa bertanya kemana nih Pak? Apakah di WA aja kita bisa? Pak, di-share Pak ya. Nanti dibagi. Sebentar ya Bapak Ibu, nanti pertanyaannya satu-satu, nanti Pak Ode bingung mau menjawabnya. Biar satu pertanyaan dijawab dulu ya. Mungkin ini lebih baik materi diteruskan terlebih dahulu, baru nanti tanya jawab, itulah nanti akan disampaikan ulang lagi. Gitu, Pak. Iya, gitu Bapak. Ini materinya belum selesai masalahnya. Iya, oke. Ya, sabar ya Bapak Ibu ya. Sabar, mungkin materi biar selesai dulu ya. Iya, gitu. Nah, harap bersabar ya Bapak dan Ibu. Oke, kita tunggu sebentar Pak Odi. Kita tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu, mungkin tempat Pak Ode baru ada kendala jaringan atau gimana. Tipis kalau Bapaknya. Nah, oh gitu ya. Kita tunggu dulu ya Bapak dan Ibu. Iya. Lagi terlambat Pak. Iya. Jadi iya. Bisa diulang lagi. Ya, nanti Bapak dan Ibu ini kan kita rekam video kita, nanti akan kita share di link YouTube. Kemudian materi juga nanti akan kita share linknya. Mudah-mudahan nanti bisa sambil praktek sambil mengikuti panduan yang ada di YouTube dan di materi. Kemudian semua materi hari ini ya Pak ya. Iya Ibu. Kemudian nanti baru kita diskusikan dengan tim apakah nanti kita diskusinya di grup Telegram kita, atau kalau Pak Ode nanti masuk ke grup, kan kita ada 5 grup ya. Nanti kita akan koordinasikan. Iya, sambil tadi menunggu jamnya ketiduran. Iya. Pak Helis. Iya. Materi yang kemarin juga belum di-share ya? Sudah ada, sudah di-share, saya sudah lihat di YouTube. Materi yang kemarin sudah. Apakah di-share-nya melalui grup masing-masing yang 1 sampai 5, ataukah di-share-nya bagaimana sistem share-nya? Itu ya Bapak. Jadi angkatan 4 juga belum di-share. Oh, angkatan 4 tadi pun sudah saya share. Jadi mungkin nanti akan saya share ulang lah nanti untuk materinya, karena ada materi yang YouTube udah tadi malam saya share. Mungkin kalau yang link materi pembelajaran nanti akan segera saya share kembali sambil nunggu Pak Ode. Nanti Pak Ode memulai materi, nanti saya share untuk materi. Aduh, koneksi saya turun nih, ngedrop ini. Jadi nanti iya. Di-share ulang aja Pak. Siap. Nanti akan saya share ulang waktu Pak Ode memberikan materi, nanti akan saya share materi pertemuan yang hari pertama. ini. Oh, untuk yang untuk hari ini pun nanti saya share juga Bu, nanti untuk materi. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Bapak dan Ibu. Ini saya bertanya semuanya. Share linknya di mana? Ya, di masing-masing grup Bu. Di grup. Iya. Udah oke semua. Mungkin kadang-kadang Bapak Ibu kurang sering buka grup kali. Mungkin di rumah Ibu masing-masing. Masuk grup ini yang masuk ini. Iya. Mungkin pun Pohon tertimpa. kelapanya. Mungkin tertimpa ya Bapak Ibu. Pohon kelapanya kok banyak anginnya ya. Iya. Itu yang punya Pak Warno tuh. Punya Bapak Warno ini, pohon kelapanya timbul tenggelam Pak Warno. Sore Pak Lis. Sore Ibu. Boleh saran nggak Pak? Gimana Ibu? Gimana kalau misalnya gini, untuk materi hari ini dikirim dulu ke grup gitu loh Pak. Jadi misalnya peserta itu bisa mempelajari dulu, misalnya yang baru itu jadi ada gambaran. Jadi nanti misalnya pas pemaparan itu jadi udah
udah ada, oh ini udah mengenal gitu, ini ada ini, ada ini, ada ini gitu. Saran aja sih Pak. Oke, siap Bu. Nanti akan Muncul Pak Ode. kita share-kan gitu ya. Terima kasih atas sarannya Ibu. Nanti akan kita mintakan kepada Bapak pemateri Pak Odin untuk share materi sebelum kita mulai pelaksanaan. Iya Pak. Sudah masuk, sorry tadi terputus ya. Oke. Silakan dilanjut Pak Ode. Mungkin tadi ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Ada ya? Materi mau bertanya Pak. Volumenya bisa diperbesar, Pak. Boleh bertanya Pak? Belum boleh. Lanjut aja dulu materi aja dulu. Lanjut aja dulu Pak Ode materinya Pak Ode. Lanjut materi Pak. Setuju. Tinggal sedikit lagi. Iya, oke. Silakan. Tinggal sedikit lagi. Oke, sebentar saya share screen dulu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Jangan terpancing dengan yang tampil. Jangan terpancing dengan yang tampil. Ini contoh saja. Apa suksesnya sebuah konten pembelajaran dasar? Halo? Pak Ode diperbesar sedikit Pak. Halo? Ya, udah kedengaran tapi kurang kuat katanya Pak Ode. Ya, kurang kuat. Kecil. Oke, Bapak Ibu dengar ya? Halo, cek. Oke, sip, mantap. Oke. Ini kami suguhkan sebuah hasil riset ya, sebuah hasil yang terbiasa kita dapat di lapangan. Sebuah hasil riset ya, kecil-kecilan. Bahwa yang menjadi penentu konten materi dalam pembelajaran daring bukan sekedar Google Form tadi Bu, itu apa namanya alat atau tool yang nanti kita akan pakai untuk menjaring peserta atau mengajak orang lain mengikuti beberapa materi yang akan kita sajikan ya. Tetapi hal-hal kesiapan lain yang harus Bapak siapkan adalah sebuah yang ditawarkan. Apa yang mau ditawarkan ke orang publik di luar sana selain link tadi, selain barcode, kan tidak mungkin hanya memberi mereka barcode. Bapak Ibu pernah datang, saya sebut saja, enggak apa-apa, Indomaret, Alfamart, toko-toko terkenal modern ini, yang dikasih pertama kali mungkin bukan dikasih tayangan video, tapi dikasih flyer atau dikasih sedikit bahan yang akan ditawarkan. Ya, orang jual sepeda motor di jalan itu kan ada flyernya, ada daftar buktinya. Paling tidak di situ yang harus kita siapkan. Selain menyiapkan misalnya konten yang video yang sudah harus taruh di YouTube misalnya, tetapi bahan cetak, bahan digital untuk sosialisasi, gambar, warna, teks berupa deskripsi singkat itu sudah harus disiapkan. Dan Bapak Ibu nanti tidak terlalu harus yang mewah-mewah atau flyer dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk mendapatkan flyer, contoh, dan membuat itu cukup sangat mudah. Mudahnya bagaimana? Mudahnya silahkan coba lihat coba buka di Google Form, bukan di Google Form, di Google. Coba kita buka lagi di www.google.com. Ini flyer ya, kata kunci diketik, namanya free template flyer. Tulisannya flyer itu yang dipahami FLYR. Bahasa kalau Ambon bilang flyer, padahal tidak ada A-nya. Bahasa sana mungkin bahasanya flyer juga boleh. Jadi ketika tulis free template flyer atau flyer template free, template itu tulisannya template di Google. Dia maunya dia pakai bahasa Inggris, template gitu. Kalau ketik enter, nanti Bapak Ibu pilih di atas itu image, pilih image. Atau kalau yang sudah bahasa Indonesia pilih gambar. Itu akan disajikan ribuan template flyer yang bisa direkomendasikan ke Ibu dan Bapak untuk dimodifikasi. Jadi
tidak harus memulai dari awal. Minta maaf ini nanti pekerjaan desain grafisnya kurang nih teman-teman Pak Holis. Jadi ya sebenarnya dengan cara tertentu profesional ya sebenarnya tinggal telepon saja, Mas tukang flyer tolong bikinkan saya. Tapi apa salahnya kalau kita memulai dari diri sendiri, begitu. Tapi kalau membagi-bagi rezeki ya juga boleh. Misalnya, tolong Mas Holis bikinkan flyer ini, ya boleh, gitu. Tidak masalah. Gitu. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu biar ngerti industri ini, kita memulai saja. Misalnya, boleh saya praktikkan sebentar aja sebelum kita sebelum kita pindah ke halaman lain. Saya Bapak Ibu saya izin untuk share cara membuatnya biar lebih nyata begitu. Saya praktikkan saja meskipun nanti tidak akan ulang-ulang. Kita buka saja di Google. Bapak Ibu silakan praktikkan di situ. Kemudian saya buka google.com atau .id. Oke, seperti ini. Nanti ketikkan free template player. Oke, kita tunggu terbuka ya, agak sedikit lambat ini. Tapi pasti dibuka. Kemudian kita siapkan lagi setelah buka template-nya, kita siapkan untuk software pengeditnya. Kira-kira software-nya menggunakan apa? Mungkin tidak ada di situ Corel, mungkin tidak ada di situ Corel Draw ya, mungkin tidak ada Photoshop. Kita mengeditnya boleh pakai apa saja Bapak Ibu. Misalnya pakai Word, pakai Microsoft Word atau Microsoft The Power of Point. Misalnya The Power of Point ini maksudnya PowerPoint Bapak Ibu ya. Silakan coba buka PowerPoint atau The Power of Point itu. Sebelum itu kita misalnya menulis ini. Free template player. Free template player. Gini ya, Bapak Ibu ya. Boleh memilih pakai yang desain Corel Draw, tapi saya pilih yang umum saja. Free template player. Oke, sampai sini kita pilih yang image. Oke, pilih yang image atau image ya, bahasa tulisannya. Ini sudah puluhan ratusan flyer ini disajikan ke kita untuk kita lihat kira-kira punya kita yang kayak gimana ya, gitu. Itu maksudnya kita pelajari dulu. Kira-kira punya kita nanti yang kayak gimana. Nah, kalau sudah kita tentukan yang kayak gimana, mungkin kita akan ambil salah satu yang kosong saja. Misalnya saya cari yang agak kosong di sini sebagai bahan bahan meniru ya, tetapi betul tidak boleh mengambil cocok sama sekali. Misalnya yang seperti ini, atau yang seperti ini. Saya contoh saja, saya klik. Kalau sudah sepakat, kita klik saja satu. Nanti dia akan muncul di sebelah kanan dan Google juga akan merekomendasi beberapa flyer yang sejenis. Nanti dia akan merekomendasi beberapa yang sejenis seperti ini. Kita boleh pilih yang seperti apa. Misalnya, karena sudah direkomendasi yang lain, kita coba pilih yang kosong-kosong sehingga bisa kita copy. Misalnya seperti ini. Kalau untuk flyer yang kecil, Bapak Ibu, jangan ngambil yang ukurannya ini. Ada tulisannya 347 pixel. Ini sangat kecil ya. Mungkin 500 sampai 1000 lah ini. Ada angka 500 sampai 1000 yang kita bisa ambil. Dan kita akan desain dalam bentuk, sebentar saya cari yang agak besar ya. Mungkin biar lebih enteng kita mengeditnya. Nah, ini yang 800 sudah cukup. Mungkin yang seperti ini, kita copy-nya bagaimana? Cukup klik kanan, kemudian kita salin gambar. Kita salin gambar, kemudian pindah ke PowerPoint. Saya taruh di belakang presentasinya. Saya taruh di belakang sini, misalnya karena ini besar, saya taruh di sini. Belum keluar Pak di PowerPoint-nya. Oh, PowerPoint-nya nggak keluar? Iya. Okay, sorry. Saya berarti new share. Oke, saya pindah lagi ke PowerPoint. Keluar Pak? Belum?
Udah, PowerPoint-nya. Udah ya, ini presentasi saya tadi. Saya tadi copy dari sana, kemudian munculkan di sini, seperti ini. Munculkan. Karena ini ukurannya tadi 800 ya, tidak mengapa ini. Dia ukurannya A4. Ini seperti ini. Kita akan mengedit saja. Ini menutupnya sangat mudah. Bapak Ibu gunakan template yang ada di sini. Sangat banyak sekali. Silakan menutup dengan membuat seperti ini, tutup. Memang butuh harus keterampilan dan kebiasaan ya yang bisa membuat ini. Dan silakan diisi dengan teks apa saja. Dan ini sudah jadi. Sudah jadi. Kalau misalnya dibutuhkan yang detail, bisa kita gunakan template yang standar. Misalnya kita hanya ambil ini, kita tutup seperti ini. Ya, misalnya kita hanya ambil yang ini saja. Boleh gunakan cropping. Panduannya juga sangat banyak ya di internet. Tinggal Bapak Ibu buka YouTube. Tapi ada satu panduan nanti yang saya kirim kalau misalnya berkenan. Bisa meniru juga. Ini yang lain juga seperti itu. Jadi kita tinggal menggunakan beberapa tools, karena saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan the power of point atau poin-poin yang ada di yang ada di PowerPoint sini. Jadi bisa dengan mudah menulis, misalnya pengumuman pendaftaran kursus kilat, misalnya seperti ini. Bapak Ibu bisa mengeditnya di sini seperti ini. Kalau untuk mewarnai samalah dengan yang lain. Kita pilih beberapa teks yang kira-kira bisa mewakili tempat kursus kita. Nah, begini. Ini silakan. Ini hanya untuk kebiasaan saya. Teman-teman yang menggunakan Office, gambar, logo dan lain-lain, silakan masukkan sini. Dan untuk menyimpannya, Bapak Ibu, dan untuk menyimpan ini, Bapak Ibu cukup menyimpan dengan menggunakan file PDF atau file JPEG, misalnya sesuai dengan kebutuhan ya, file save as, kemudian pindah ke PDF. Oke, ini silakan pindah ke file PDF ya. Saya pakai Office 2010. Sekarang yang terbaru 2016 malah lebih mudah ya. Ini PDF, kita bisa simpan menjadi PDF. Oke, itu yang ingin saya gambarkan. Tentu lebih detailnya mungkin ada di video panduan. Nanti saya kirim di grup biar lebih ini. Karena waktu kita harus ke diskusi ya, biar lebih lebih singkat ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada lagi yang ingin bertanya. Satu sebelum di ini. Ini yang diminta, silakan di-scan. Ini materi hari ini. Di-scan. Ya, kalau mau di-scan. Iya, di-scan barcode-nya. Saya selalu melampirkan materi dalam barcode biar tidak repot-repot, silakan di-scan. Pakai apa ya, Pak? Ya, QR scanner. Ada ya yang tadi yang menyekan, yang men-scan pakai kacamata. Scan pakai formulir tadi. Ya, Bapak Ibu, nanti sesi pertanyaan nanti kami buka dengan mengklik tangannya di chat atau raise hand-nya, nanti kita gantian ya Bapak dan Ibu. Oke Pak. Oke. Silakan, terima kasih Bang, terima kasih. Ya, oke. Kita buka dulu ke pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama dari di sini tulip spa. Nanti Bapak dan Ibu silakan dari aplikasi partisipian atau apa itu ada klik raise hand atau di sebelah kanan bawah itu. Ini yang udah masuk dulu dari tulip dan spa. Silakan Bapak dan Ibu, siapa? Baik, selamat sore Pak Ode. Selamat sore. Ya, sore Ibu. Pak Ode. Ya Bu, lanjutkan aja Selamat pertanyaannya. sore Pak Ode ya. Ya. Pak, saya ingin menanyakan. Nah, tadi saya sudah dengan penjelasan mengenai bagaimana membuat praktek membuat layar kan gitu ya.
Cuma yang saya ingin nanti tanyakan langkah-langkahnya karena tadi saya tidak jelas Pak, ada putus-putus suaranya. Bisa nggak diunggah nanti dikirim di grup Pak untuk langkah-langkah praktik membuat pelajaran? Oke, ditunggu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya kirim. Baik, baik. Terima kasih Pak. Oke, ditunggu ya Ibu ya. Oke, lanjut ya Pak Ode ya. Dari Marlina LKP Giga, silahkan Ibu atau Bapak ini, silahkan. Pak, saya mau nanya aja, tugasnya berarti yang cuma upload YouTube ya? Ya, upload YouTube. Bukan Gform kan? Gform yang mana? Yang tadi buat Gform untuk pendaftarannya itu? Upload ke YouTube aja Bu, Gform-nya. Jadi cara membuat Gform itu kan kompetensi kita hari ini adalah saya tahu Bapak Ibu itu membuat Gform tapi bukan Gform-nya. Tapi cara membuatnya, tutorial cara membuat Gform itu diupload ke YouTube. Oh, oke. Udah paham Ibu? Yang RPP itu juga gitu? Itu pilihan aja Bu, kita satu aja. Pilihan. Oh gitu, oke. Ya, thank you Pak. Biar tidak berat-berat lah. Iya. Terima kasih dari LKP Giga. Selanjutnya dari Ibu RT Sofia, silakan Ibu. RT Sofia. Oke Pak, oke. Silakan Bu. Saya ada 3 pertanyaan Pak. Boleh. Saya ada 4 pertanyaan. Silakan. Pertama, saya menggunakan Zoom melalui Android. Boleh. Aplikasi QR Code ada di Android. Gimana caranya membuka QR Code yang sudah saya screenshot ke QR Code aplikasi saya? 1. Ya. Yang kedua, kalau kita menggunakan Google Form, cara menghentikannya atau supaya itu dia tidak masuk lagi. Dan yang ketiga, berapa lama QR Code yang kita gunakan itu berlaku? Terima kasih, itu aja Pak. Oke. Ya. Silakan Pak Ode. Ya, Ibu RT. Ya. Yang pertama pertanyaannya, kalau untuk barcode itu temporer Bu, temporer itu tidak lama itu, tapi kalau durasi 1 bulan masih bisa dipakai. Karena ada software yang lain yang lebih aman dan lama, itu kalau Bapak Ibu menggunakan Office atau Word 2016, sudah terintegrasi di dalamnya di add-on-nya, Atau ada website yang lain namanya Generate Code Barcode. Itu cukup bertahan lama, tapi kita tidak bisa mengkreasikan, hanya barcode-nya hitam gitu aja. Kita tidak bisa membuat kreasi, karena di barcode itu kadang kita bisa warnai biru, merah, kemudian ada logo di tengahnya. Saya saran yang kalau mengkreasi barcode itu yaitu di alamat QR Manki tadi. Tetapi tidak dia temporer. Kalau untuk membuka pendaftaran siswa baru 1 bulan, cukup bisa dipakai. Kecuali misalnya kita mendaftar 1 tahun, ya mungkin tidak akan langgeng gitu. Barcode. Yang kedua tentang apa tadi Mas Kholik? Google Form tadi apa ya? Ya, untuk menampilkan link ya? Iya kalau Bukan Pak, cara hentikannya. Oh, hentikan biar langsung di-upload terakhirnya, mungkin menyelesaikan finishingnya ya Bu ya? Tidak bisa dihentikan itu. Jadi begini Bapak Ibu, di form itu dia akan selalu menyimpan perubahan secara otomatis. Jadi tidak ada aksi menyimpan, tidak ada aksi merekam. Jadi Google Form itu ketika kita merubah di perubahan terakhir, dia selalu menyimpan perubahan terakhir. Jadi tidak bisa disimpan, karena Google Form itu dia selalu menyimpan otomatis. Yang satu lagi, bagaimana cara Google Form itu agar tetap kita menggunakan, misalnya saya pakai HP, lalu di situ ada barcode, saya harus menyekannya bagaimana? Nah,
ini harus menggunakan laptop Bapak Ibu. Makanya panduan kemarin kan saya sarankan ke Bapak Ibu yang tampil di conference seperti ini harus punya 2 unit, misalnya ada laptop atau handphone sehingga bisa interaksi. Atau misalnya HP-nya 2 boleh karena untuk Laptopnya menguji. untuk praktek langsung, Pak. Ya, di laptop kan bisa munculkan barcode. Di laptop. Di laptop kan bisa mengetik QR Monkey, kemudian nanti yang nyekennya itu yang di Android. Begitu, Ibu. Dan kebutuhan sebenarnya, kebutuhan untuk QR code ini sebenarnya untuk orang lain, bukan untuk kita. Kita kan hanya membuat dan mengirimkan ke orang lain. Nanti itu tugas orang lain, Bu, bukan kita. Begitu, kita hanya membuat, mengkreasi, dan mengirimkannya. Begitu. Itu yang saya tawarkan. Mungkin ada cara yang paling nyaman. Ya. Cara paling nyamannya bagaimana? Ya, Bapak Ibu tampilkan dulu aja di Facebook misalnya. QR code, siapa yang mau membaca ini? Atau mengikuti link ini di Facebook, laman yang paling banyak digunakan banyak orang ya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, gitu ya. Oke, penanya selanjutnya dari Ibu Made Ernita. Itu Bu, silakan Ibu. Ibu Made. Halo Ibu Made. Ya, halo. Silakan. Ya, silakan. Ya, saya nanya lagi. Saya agak banyak sedikit nanya, Pak. Nggak banyak sih, ada 3 atau 4 juga. Jadi yang boleh. pertama terkait dengan tadi yang di awal itu kan mengenai silabus RPP yang harus kita susun supaya layak untuk jual gitu loh. Karena kan ada nggak Pak untuk pedoman atau kriteria yang perlu kita perhatikan, karena kan menyusun online dengan offline ini terus terang juga kan agak transisi ya, karena kalau offline itu kita bisa lebih banyak di prakteknya, kemudian nilai jualnya juga kita buat satu paket seperti itu kan. Nah kayak gini kan apalagi kayak online itu kadang kan mereka melihat dari sisi harga ya. Perang harga kayak sekarang itu saya lihat dengan dia jual murah-murah 100.000, 200.000 gitu 10.000 kan. Bu. 10.000 mata pelatihan. Lah ya itu dia Pak gitu. Jadi dari sisi bisnis kami tidak rugi, kemudian tapi juga bisa dapat income dari sana gitu. Ada nggak trik-triknya itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi mengenai ukuran flyer yang dibuat itu dengan dipindah ke PowerPoint. Kalau kita share nantinya di medsos, apakah itu berubah nggak Pak? Karena selama ini saya terus terang kalau desain sih saya serahin sama staf saya, karena saya juga nggak bisa desain. Jadi pernah saya coba by HP gitu kan dengan aplikasi, ternyata setelah di-share kepotong separuh gitu. Akhirnya sejak itu saya serahin aja sama desain, dia yang bikin biar cocok kelihatan di medsos di semua. Nah, yang dengan cara tadi itu apakah sama dia cocok untuk di semua medsos ataukah memang nanti ada dikecilin ukurannya dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga mengenai barcode itu, Pak. Nah, tadi saya pikir barcode ini permanen ya, ternyata tidak ya, temporary ya. Nah, kalau misalnya saya pendaftaran itu tidak rentang 1 bulan, Pak, tapi rentangnya 6 bulan gitu. 6 bulan itu kira-kira gimana ya Pak enaknya? Apakah kan tadi saya tadi coba sudah saya buat punya saya sampai saya bisa tambahkan logo saya juga sudah. Kan ada di situ di download nanti akhirnya mendapatkan menjadi berupa file PNG gitu kan. Apakah itu tidak menjadi satu sudah cukup dengan itu kita pakai memang hanya temporary sebulan atau gimana? Itu aja sih
pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan Pak Ode. Oke, tentang RPP Bu, RPP dan silabinya mungkin akan disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi maksudnya yang saya maksud RPP untuk pembelajaran daring ya Bu ya. Karena RPP untuk pembelajaran tatap muka kan beda lagi. Kalau untuk pembelajaran daring disesuaikan dengan kebutuhan saja, itu yang saya maksud. Karena kita akan banyak terpengaruh oleh perangkat dan akses kalau untuk daring ya dalam jaringan. Yang lebih banyak itu begini, saya sarankan teman-teman yang bergerak nanti di bidang jasa pelatihan online, meniru beberapa LMS yang sudah melakukannya lebih dulu. Misalnya begini, interaksi seperti ini, interaksi tatap muka seperti ini, hanya pada kebutuhan-kebutuhan penting saja, karena selebihnya itu adalah yang muncul video tutorial atau cara mengerjakan. Karena kita tidak bisa apa-apain kalau hanya tatap muka seperti ini. Interaksi belajarnya kita mungkin hanya mengecek keadaan, absensi, kemudian menyapa kabar, ada kendala atau tidak, kita hanya lebih ke diskusi. Tetapi kalau untuk mengajar, saya punya kasus Bapak Ibu, di beberapa kelas pelatihan, kadang yang tampil gambar seperti ini bukan orangnya, tapi diwakili sama orang lain. Kita bisa tidak memantau kan? Dan ada kalinya juga saya bilang, ini bisa diwakili kok, yang gambar ini bukan Pak Mas Rolis, bisa jadi. Karena di Zoom itu bisa diakali, Bu. Yang gambar tampil ini bisa dikali sebagai animasi, meskipun orangnya gerak-gerak, itu hanya videonya aja yang diputar. Dan bisa jadi bukan orangnya. Makanya itu interaksi seperti ini harus bisa menyapa, bertegur sapa, itu adalah bagian dari interaksi proses pembelajaran itu. Jadi kita kalau hanya menyerahkan misalnya portofolionya dikerjakan, bisa jadi dia yang mengerjakan orang lain. Karena untuk misalnya menerbitkan sertifikat dan lain sebagainya. Jadi memang harus ada interaksi. Satu, saya jawab dulu Bu ya. Kurangi ini ya, job. Oh iya. Ngurangi job instruktur ya Pak ya? Iya, tidak masalah Bu. Kita 24 juta itu masih kurang Bu. Industri startup kita masih kurang. Jangan khawatir. Kita masih sedikit. Iya, jangan khawatir. Ruang guru saja yang sudah, teman-teman minta maafin yang ruang guru. Mungkin ada di sini. Yang sudah besar pun tidak mampu menjangkau semuanya. Apalagi yang kemarin Kuiper ya. Kuiper juga sudah masuk, tapi juga tidak menjangkau semuanya. Kita punya kelas-kelas sendiri Bu. Kalau Bapak Ibu cara pandang misalnya rezeki itu tidak akan tertukar Bu. Kita usaha saja. Syukur-syukur kita masuk di industri YouTube. Kan kalau tips dan trik, metode pengajaran segala macam kalau masuk di YouTube ya tetap juga kita dibayar secara profesional kan? Ya, betul. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah khawatir kontennya hilang, tidak akan gitu. Kita bersaing bukan cuma kita saja, di luar negeri, Malaysia, Singapura, semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk di industri YouTube. Industri digital ya, meskipun saya saya bukan YouTuber bukan, tapi paling tidak karya kita itu dinikmati banyak orang, itu yang ingin saya sampaikan. Lalu yang berikutnya tentang pertanyaan temporernya barcode. Saya lompat ke pertanyaan ketiga dulu Bu. Barcode itu ada yang barcode paten, ada, tetapi kita tidak bisa kreasi. Hanya yang saya tahu ya, pengetahuan saya, hanya barcode utuh hitam. Itu ada fasilitasnya di banyak kok Bu. Di Excel itu form sheet itu ada kode tertentu kita masukkan, tapi hanya hitam saja. Kita nggak bisa kreasi yang kayak Ibu bikin itu, misalnya kecuali berbayar karena mereka itu kan menjual kreasi barcode. Itu kan mereka jualan tuh yang di QR Monkey itu, bagaimana mengkreasi barcode dengan logo, dengan warna, dengan segala macam. Itu jasa, industri jasa mereka juga. Kalau mau temporer aman ya terpaksa harus beli ke mereka juga. Nah, tapi kalau yang ada itu adalah barcode utuh, ada di YouTube ya banyak. Kalau misalnya ini nanti saya berikan ke Ibu nanti di grup. Yang berikutnya tentang flyer tadi, flyer. Bu ya. Iya, flyer. Flyer tadi kalau biar tidak berubah, saya gunakan beberapa sosial media yang tidak mengubah ukuran, Bu. Misalnya begini, WA itu kan dia mengkompres otomatis. Kalau dikirim ke WA itu pasti berubah, Bu. Entah pixelnya, entah kerabat. Kita biasanya kalau mengirim data
Meskipun ada yang bilang gini, WA itu boleh kirim, dia nggak rubah kalau kita kirim lewat file. Rubah extensionnya, file doc, nanti sampai di sana dirubah lagi sama dia di file yang aslinya, misalnya kayak gitu. Itu kan tips triknya. Teman-teman di sini banyak yang sudah tahu kayak gitu. Tapi biar lebih utuh ya di ini aja di apa? Di Telegram. Telegram itu tidak merubah ukuran dan file. Jadi kalau kita posting dan kirim ke admin kita dan itu bolehlah di Telegram. Hanya saja di Facebook itu ada ketentuan sebenarnya di Facebook itu. Seberapa ukurannya kita menampilkan itu disesuaikan dengan laman Facebook. Dia kadang muncul separuh itu memang bukan karena kesalahan kita. Karena ketentuan Facebook yang berubah-ubah. Kadang dia curigai laman kita terlalu interaktif pun dia kadang curigai, bahkan di-ban itu punya kita. Jadi ya tampil semaksimalnya saja. Teman-teman di bidang IT tentu bisa membantu Ibu bagaimana caranya tampil lebih baik. Tapi kalau saya di LKP yang misalnya sudah sangat besar seperti Ibu, kita sebenarnya tidak cukup dengan flyer, dengan flyer. Tampilkanlah video, Ibu berbicara seperti reporter, kemudian masuk ke lebih bagus seperti itu ketimbang flyer, karena flyer tuh kita tidak bisa mengikat emosional orang, Bu, kecuali interaksi. Saya sarankan di videokan Ibu berapa, atau animasi pakai video scribe itu yang gambar bergerak, karena itu terbukti ampuh ketimbang, karena sudah orang juga kan sudah terlalu banyak melihat flyer. Kenapa ada barcode itu? Karena supaya orang juga ketika lihat flyer, oh ya sudah saya tidak mau baca lama-lama, saya scan aja celing. Misalnya. Itu yang kreativitas yang kemungkinan akan berkembang terus sampai di masa depan. Kira-kira seperti itu jawaban saya, Bu ya. Nanti kita diskusi lagi kalau misalnya kurang memuaskan. Oke, terima kasih Bu Made. Untuk pertanyaan berikutnya, mohon Bapak dan Ibu, pertanyaannya kalau diusahakan minimal satu aja ya Pak Udi ya. Kasihan teman-teman yang bertanya lainnya. Ya, karena banyak yang mau bertanya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nanti setelah ini nanti saya buka yang di chat, mungkin ada yang bertanya juga akan kami bacakan. Ini selanjutnya Ibu Diah Kandini, silakan Ibu. Silakan Ibu diklik mikrofon yang di oke, silakan. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Saya mau tanya cara membedakan template yang kena copyright sama enggak apa Pak? Soalnya saya pernah posting beberapa kali itu, postingan saya langsung diblok hilang karena kena copyright. Gitu. Copyright ya? Iya. Oke. Ya, makasih Pak. Oke. Betul, ya. Template yang copyright dan tidak copyright itu yang ada template yang disebar free, Bu. Free. Kalau sudah free itu bebas digunakan. Kecuali misalnya punya orang dimodifikasi begitu. Ada kan beberapa yang kita pakai sudah ada di tanda watermark-nya. Watermark-nya berarti itu belum resmi untuk dipublikasi. Tapi kalau misalnya ada yang free itu biasanya dibebaskan, tidak kena hak cipta. Begitu juga ya. Jadi biasanya makanya kita pakai kata kunci itu free template flyer. Kalau free itu udah pasti bebas copyright ya, Pak? Iya. Setahu saya begitu. Jadi yang tidak bebas itu yang masih menggunakan watermark-nya, yang masih berupa prototype dan belum dilepas ke publik. Jadi hanya promo begitu. Dan ada beberapa orang sih yang meniru secara manual, misalnya dengan Photoshop, dengan dengan Corel Draw gitu. Iya. Oke Pak. Iya, sehindari mungkin memang kita harus menghindari copyright. Iya, biasanya langsung di-blok gitu kan, Pak. Soalnya akunnya. Kalau di Facebook bukan saja di-blok, tapi karena bukan hanya copyright-nya, misalnya ada ancaman misalnya keamanan, security dan lain sebagainya. Iya. Oke. Oke, makasih Pak jawabannya. Ya, terima kasih ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini yang dari chat ya, dari Bu Welfrida. Silakan Ibu Wel, ya. Bu Welfrida. Assalamualaikum Pak Ode. Ya, waalaikumsalam Ibu. Ya,
Saya dari LKP Permata Hati Padang. Nah, ini saya mau tanya. Saya bergerak di bidang tari, sanggar tari. Iya. Kemarin udah dicoba melewati Vicol WA sama anak-anak murid. Barusan jam 11 tadi saya coba membuat aplikasi dari WA saja. Ya. Karena di Zoom saya kurang ngerti juga, tapi saya coba yang untuk menarinya. Nah gimana tuh Pak Ode? Nah, kalau bagian nari, saya tonjolkan menari saja, sanggar tari gitu. Satu juga, yang menjahit ya juga. Kalau menjahit udah umum kan, sanggar tari saya tonjolkan di sanggar tari. Kebetulan instruktur tari saya masuk juga deh sekarang, Pak Indra. Jauhkan HP-nya Bu, sebentar, jauhkan HP-nya Bu. Ya, Itu. ada double Ibu pakai. Iya. Kebetulan. Iya. Ya. Gitu Pak Ode. Iya. Ya, jadi tari dan kira-kira bisa nggak ya? Oke. Ya. Saya coba jawab Bu ya. Ya. Jelasnya interaksi virtual komunikasi seperti ini membutuhkan akses data Bu. Itu juga sangat berat sebenarnya untuk ekonomi menengah ke bawah. Tetapi kita tidak harus berputus asa dengan itu. Ada banyak cara. Misalnya untuk mengukur komunikasi tari, sanggar tari ini kan harus butuh visualisasi, gerak, kesamaan, langkah, dan lain sebagainya. Kan? Ini bisa tidak misalnya menggunakan vlog saja. Vlog itu apa ya? Vlog itu video blog yang direkam aja pakai biasa ini, pakai HP, pakai video aja. Tidak perlu misalnya ngotot gitu misalnya pokoknya harus pakai video ini, tidak perlu. Ya cara mengirimnya gimana? Ya Ibu pantau aja pakai hasil rekaman mereka, atau bisa tidak Ibu hadir di sana untuk mendokumentasi. Dan di situ kan bisa melihat kan, mendokumentasikan dan bisa mereview sama-sama. Anak-anak ini salah loh, ini coba lihat, ini ulang, ini salah ya. Nanti langkahnya diulang lagi ya. Iya. Gitu. Nah, saya udah coba juga. Ya, tapi kalau video conference memang harus berbayar. Maksudnya bukan berbayar, apa namanya? Ada biayanya, ada cost-nya. Cost internet, segala macam. Dan ini yang ditawarkan di dunia digital, ya itu kita harus keluar biaya sedikit untuk ini. Iya, kita harus berkorban lah dulu. Iya, itu maksud saya, Bu. Tapi kalau misalnya ini belum maksimal, ya kita tidak boleh menyerah dengan misalnya saya tidak ada video konferensi, berarti saya tidak ngajar. Oh, tidak gitu. Enggak. Gunakan apa saja, iya. Kita dengan apapun kita buat dulu. Iya, tidak apa-apa. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Pak Ode ya. Oke. Ini karena durasi mungkin 2 pertanyaan terakhir nanti ya Pak Ode ya. Oke, iya. Nah, ini selanjutnya tanya Pak. Dari Kerawang Pak. Bu, ini Bu, maaf Bu. Udah ada aturan antrian di sini. Selanjutnya dari Pak Boy Star Pulse. Silakan Bapak Boy. Silakan. Pak, habis ini Pak Boy. Ya, Pak Boy dekat pantai ini. Silakan Pak Boy. Pak Boy apa Pak Warno yang dekat pantai? Pak Boy dulu Pak Warno gantian. Warno yang dekat pantai. Iya, saya Pak mau nanya, itu penting. Iya. Ya adalah Pak Warno dulu lah, silakan Pak. Satu pertanyaan aja. Baik, terima kasih Pak Odi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Channelnya bagus Pak, saya udah lihat. Warno dari Multikom. Banyak pertanyaannya. Pertanyaannya gini, pada saat kita sudah membuat form pendaftaran Bode, nah itu kan pakai Google Drive ya tadi ya. Iya. Nah, kalau kita melihat daftar nama-nama yang sudah terdaftar, bagaimana? Itu coba Bapak buka formnya. Itu di sebelah kanan ada tulisan respon. Di email. Di form itu ada tulisan respon. Itu di respon. Gmail.
Iya, di yang tadi cara membuat itu di G Drive. Coba buka G Drive-nya, lalu di situ ada form-nya. Coba klik form. Sebelah kanan di atasnya itu ada tulisan respon. Oke, sebentar saya share. Ya. Coba share aja, Pak. Coba share aja biar saya lihat. Teman-teman juga punya pertanyaan yang sama tadi, ada di atas tadi saya lihat. Izinkan beliau share sebentar, Pak. Sudah saya izinkan. Oke, ini. Oke, itu respon tulisannya di atas itu, Pak. Di atas kecil hitam. Oh, ini. Ya, itu. Ini hasil yang daftar tadi ya? Iya. Ini sudah ada yang masuk berapa orang nih? 2 orang. Nah, tapi Pak, klik coba yang tanda plus warna hijau. Plus warna sini. Nah, itu form aslinya. Itu coba diklik. Tandai dulu, beri nama dulu, di situ adalah judul. Di judulnya, nah itu, klik jawaban peserta misalnya. Diganti. Jawaban peserta. Ya. Misalnya itu boleh apa saja nanti namanya apa aja. Oke, setelah itu buat. Oke, diklik buat. Oke, Bapak lihat downloadnya, ini masuk ke sheet-nya ini. Oh, ini. Ya, ini. Di sinilah, Pak. Jadi Bapak tenang aja, semua nanti masuk di sini tanpa harus dipandu terus begitu. Siap. Iya. Beres, Pak ya? Mantap. Oh, beres. Makanya tadi ini kan belum bisa kan? Ini semuanya pada tahu kan? Ya, betul. Terima kasih. Pertanyaan sekali. Iya. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Hanya itu aja. Oke, bermanfaat bagi semua LKP ini. Oke, siap. Oke. Pak, materi dibagi ya Pak, tutorial ya Pak. Oh iya. Ada materi juga cara membuat yang juga belum dibagi juga. Oke. Terakhir. Pertanyaan Aulis mau tanya dong. Dari bidang komputer. Assalamualaikum. Tanya sudah ditutup. Yang dari kemarin katanya langkah-langkahnya mana? Aulis mau tanya. Sabar Bapak dan Ibu, nanti untuk pertanyaan langsung sama Pak Ode nanti akan kita sepakati sama tim nanti melalui grup Telegram Pak Ode. Dari gitu ya. Telegram ya. Jadi nanti langsung Bapak dan Ibu bisa langsung bertanya karena kan mungkin kesempatan kita terbatas. Ini pun udah molor 23 menit ini Pak Ode. Oh iya, saya melewati maghrib Pak ini. Iya, maka dari itu ini mohon maaf Bapak dan Ibu, pertanyaan-pertanyaan yang belum terlayani di sini nanti akan langsung kepada Pak Ode, nanti biar langsung ditanggapi gitu Pak Ode. Jadi ini mohon maaf Bapak dan Ibu yang belum bisa mengajukan pertanyaan, ini mohon maaf ya, karena udah waktunya udah emang sudah habis, sudah lewat, dan Pak Ode pun nanti ada schedule, ada agenda lagi gitu ya Pak Ode. Pak Ode mungkin terakhir ada yang mau disampaikan Pak Ode? Jangan berhenti belajar dan belajar, itu aja. Semangat terus. Semangat dari Manado. Siap. Ini mohon maaf yang udah mengajukan pertanyaan, ada Pak Boy, kemudian Bu Ita, mohon maaf Pak Yaya, kemudian Bu Niwayan, dan dari LKP Sari mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi baiklah, dan Bapak Ibu kita akhiri ya Pak Ode ya, udah cukup ya karena waktunya. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih Pak. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih ya Pak Ode. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti kita lanjut di kalau bisa di grup, kalau enggak nanti di Telegram. Oke, Bapak dan Ibu, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya tentang pengelolaan konten dan materi pembelajaran. Oke, dulu. Terima kasih Pak Ade. Sampai jumpa besok lagi. Dadah. Terus harus semangat. Terima kasih. Dadah. Saya mau request lagu keramat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau request lagu keramat. Nama Dewi. Di sini.